Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel YouTube Barak TV. Kali ini Mimin mau berbagi cerita tentang sejarah Provinsi Jawa Timur. Halo arek-arek Jawa Timur. Salam kenal ya dari Mimin Imut hehe. Bagaimana ceritanya? Yuk, langsung saja simak ulasan berikut ini. Jawa Timur adalah sebuah wilayah administrasi setingkat provinsi yang berada di bagian paling timur dari Pulau Jawa. Secara astronomis, Jawa Timur terletak pada posisi antara 7 derajat 12, minus 8 derajat 48, lintang selatan dan 111 derajat 0, 114 derajat 4, bujur timur. Batas wilayah Provinsi Jawa Timur bagian utara adalah Laut Jawa, bagian timur berbatasan dengan Selat Bali, bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan bagian barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Jawa Timur yang berupa daratan baik di Pulau Jawa, Pulau Madura, dan pulau-pulau kecil lainnya adalah seluas 47.803,49 km persegi. Wilayah administratif Provinsi Jawa Timur saat ini terbagi menjadi 38 wilayah, yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Jawa Timur sebelum menjadi sebuah provinsi seperti saat ini, Jawa Timur telah mengalami sejarah yang panjang dalam pengembangan wilayahnya. Pembentukan struktur pemerintahan dan kewilayahan Jawa Timur dapat ditelusuri dari beberapa sumber sejarah. Salah satu sumber sejarah yang ada di wilayah Jawa Timur adalah ditemukannya Prasasti Dinoyo. Dalam Prasasti Dinoyo sejak abad ke-8, tepatnya pada sekitar tahun 760 Masehi di Jawa Timur, telah muncul suatu satuan pemerintahan di Pulau Jawa bagian timur, yaitu Kerajaan Kanjuruhan yang berdiri di wilayah Malang. Kemudian pada abad ke-10, Jawa Timur yang semula merupakan wilayah pinggiran dari Kerajaan Mataram kuno, yang berpusat di Jawa Tengah, berkembang menjadi pusat kekuasaan berbagai kerajaan besar. Sebut saja Kerajaan Medang, Kerajaan Kahuripan, Kerajaan Dahajenggala, Kerajaan Singasari, dan Kerajaan Majapahit. Pada masa itu, sosok Empu Sindok menjadi tokoh paling berjasa, yang berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan di Jawa Timur. Struktur pemerintahan kerajaan tertata secara hierarkis, terdiri dari pemerintah pusat, keraton, watek, daerah, dan wanua, desa. Struktur ini terus bertahan sampai abad ke-13 di masa kekuasaan Kerajaan Singasari. Baru pada abad ke-13 terjadi perubahan struktur ketatanegaraan, di mana mulai dikenal struktur negara provinsi. Seperti yang tercantum dalam Prasasti Mula Malurung, dari masa Wisnu Wardana yang juga bergelar Sminingrat, diketahui bahwa struktur pemerintahan Kerajaan Singasari terdiri dari pusat, keraton, nagara, provinsi, watek, daerah, dan wanua, desa. Struktur ini disempurnakan pada era Kerajaan Majapahit, yang memiliki struktur pemerintahan berupa pusat, keraton, nagara, provinsi, batara, watek, kabupaten, wiyasa, tumenggung, lurah, kuwu, kademangan, wanua, desa, tani, petinggi, dan kabuyutan, dusun, rama. Selanjutnya pada masa Kerajaan Mataram, wilayah kembali dibagi secara konsentris, terdiri dari Kutagara, Nagara, Pusat, Keraton, Negaragung, Negara Agung, Provinsi Dalam, Mancanegara, Provinsi Luar, Kabupaten, dan Desa. Secara etimologis, sebutan Jawa Timur muncul pada zaman Kerajaan Mataram Islam dengan nama Bangwetan, dengan wilayah meliputi seluruh pesisir wetan dan mancanegara wetan pedalaman Jawa Timur. Setelah kejadian geger pecinan di Kartasura, seluruh wilayah pesisir utara Jawa dan seluruh Pulau Madura berakhir jatuh ke tangan penjajah. Sementara daerah kekuasaan Mataram tinggal tersisa di wilayah pedalaman Jawa, yang meliputi mancanegara wetan dan mancanegara kulon. Bahkan setelah Perang Diponegoro, seluruh Jawa Timur, Bangwetan, jatuh ke tangan pemerintah Hindia Belanda. Politik imperialisme, yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-20, kemudian membentuk pemerintahan Provinsi Jawa Timur Provincien van Oost-Java dengan struktur pemerintahan wilayah dan birokrasi tidak jauh berbeda seperti yang ada sekarang. Hal ini terus berlanjut termasuk saat pendudukan Jepang hingga masa proklamasi kemerdekaan di tahun 1945. Sejarah Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.
Tak lepas dari peristiwa penetapan provinsi dan pengangkatan gubernur pasca kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus tahun 1945 oleh PPKI RMT, Soerjo, yang kala itu menjabat Residen Bojonegoro, ditunjuk sebagai Gubernur Jawa Timur yang pertama dan dilantik tanggal 5 September tahun 1945. RMT Soerjo harus menyelesaikan tugas-tugasnya di Bojonegoro sampai tanggal 11 Oktober tahun 1945 sebelum kemudian pindah ke Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur pada tanggal 12 Oktober tahun 1945. Kepindahan tersebut menandai dimulainya pemerintahan Provinsi Jawa Timur di Indonesia. Atas dasar pertimbangan perjalanan sejarah ini, maka diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007 yang menetapkan tanggal 12 Oktober sebagai Hari Jadi Jawa Timur. Demikian singkat cerita tentang sejarah Provinsi Jawa Timur. Apabila ada salah kata atau ucap, mohon maaf dan terima kasih.